Perkenalkan, nama saya Yuliani Permatasari dari kelas KA 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hoaks, meliputi pengertian, faktor munculnya, jenis-jenis, cara mendeteksi, hukum pidana bagi pelaku penyebar hoaks, dan contoh-contoh hoaks. Baik, yang pertama akan saya mulai, pengertian hoaks. Hoaks disebut juga sebagai berita bohong atau berita palsu. Adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Menurut KBBI, hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Dan menurut Silverman tahun 2015, hoaks merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan dan dijual sebagai kebenaran. Kemudian lanjut, faktor munculnya hoaks yang pertama, hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Yang kedua, untuk mencari sensasi di internet. Biasanya, untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik. Yang ketiga, untuk mendapat uang dengan bekerja sama dengan oknum. Lanjut, yang keempat, sengaja menimbulkan keresahan. Saat ada situasi rumit mulai tersebar, maka muncullah kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya dengan menyebarkan berita hoaks. Kemudian yang kelima, ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Yang keenam, untuk menyudutkan pihak tertentu. Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya pemilu. Yang ketujuh, untuk mengadu domba pihak-pihak tertentu. Kemudian ada jenis-jenis hoaks. Yang pertama, satire atau parodi. Dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, tetapi berpotensi untuk mengelabui. Satire tidak termasuk konten yang membahayakan. Yang kedua, konten menyesatkan. Biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Yang ketiga, konten tiruan. Adalah ketika sebuah sumber asli ditiru atau diubah untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Yang keempat, konten palsu. 100% dibuat salah dan sengaja dibuat untuk menipu serta merugikan. Yang kelima, keterkaitan yang salah. Ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terikat antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam, konten yang salah. Ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang berbeda. Yang ketujuh, konten yang dimanipulasi. Ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. Kemudian, cara mendeteksi berita hoaks yang beredar di masyarakat. Yang pertama, berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai, seperti Blogspot atau WordPress. Karena kedua website tersebut merupakan website pribadi dan perorangan, sehingga mudah untuk dimanipulasi. Yang kedua, tidak ada tanggal kejadiannya. Yang ketiga, tempat kejadiannya tidak jelas. Yang keempat, menekankan pada isu sara. Yang kelima, beritanya tidak berimbang. Penyampaian fakta dan pertimbangan yang berat sebelah atau membela pihak sebelah. Kemudian selanjutnya, kontennya aneh dan menyudutkan pihak tertentu. Kemudian lanjut, alur cerita kontennya tidak logis. Yang kedelapan, bahasa dan tata krama yang digunakan rancu dan tidak nyambung, serta tidak menggunakan kaidah EYD yang benar. Kesembilan, menggunakan bahasa yang emosional dan provokatif. Yang kesepuluh, menyarankan untuk di-share dan di-like secara berlebihan. Yang kesebelas, penyebaran dilakukan oleh akun palsu. Jadi biasanya setelah berita hoaks tersebut menyebar, sang pemilik akun akan langsung menghapus akun yang digunakan untuk menyebarkan berita tersebut. Kemudian, cara mengatasi hoaks. Yang pertama, meningkatkan literasi dan kemampuan membaca kritis bagi masyarakat. Yang kedua, melaporkan adanya hoaks melalui sarana yang ada di media tersebut. Di sosial media saat ini sudah ada fitur report untuk melaporkan konten-konten yang dirasa menyebarkan berita hoaks. Yang ketiga, mengadukan konten negatif ke Kominfo dengan cara mengirimkan email. Yang keempat, tidak langsung percaya dengan informasi yang diterima, akan tetapi dicari terlebih dahulu kebenarannya. Kemudian, ikut grup diskusi anti-hoaks yang biasanya terdapat di Facebook. Kemudian, hukuman bagi pelaku penyebar hoaks. Yang pertama, UU ITE Pasal 28 Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Yang kedua, KUHP Pasal 390 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan,
bonds, atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong dihukum pidana selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada contoh-contoh hoaks yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada penculikan anak di Desa Beringkang, Kecamatan Mengganti, dan ada berita mengenai pemadaman listrik di wilayah Jawa Barat. Kemudian berita mengenai artikel yang diganti judulnya sehingga memiliki arti yang berbeda, dan contoh berita hoaks lain yang pernah terjadi. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.